Hari itu 22 Oktober 2025. Sebuah panggilan darurat untuk pelayanan medis di Malaysia berdering. Si penelpon adalah seorang pria yang berbicara dengan suara bergetar dan panik. Beberapa saat kemudian, mobil ambulans dan tim medis pun tiba di sebuah hotel mewah di kawasan Jalan Conley di Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang wanita cantik tampak tak sadarkan diri di dalam batap kering tanpa air di sebuah kamar hotel yang mewah. Para medis bergegas melakukan prosedur penyelamatan, tapi hasilnya adalah detak jantung tidak ada, respon pupil tidak ada, tanda vital nihil. Wanita tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Kejadian ini menghebohkan karena melibatkan dua negara, Malaysia dan Taiwan. Apalagi melibatkan seorang influencer cantik dari Taiwan dan seorang rapper kontroversial Malaysia sebagai satu-satunya saksi terakhir. Siapa wanita tersebut? Sheh Yusin, atau yang lebih dikenal dengan nama Iris Sheh, 31 tahun. Wanita cantik itu memiliki lebih dari 1,5 juta follower total di Instagram, X, dan sebuah akun Hanya Kipas. Dia dijuluki sebagai nurse goddess oleh para penggemarnya karena karirnya sebagai seorang perawat sebelum menjadi selebriti internet dan influencer. Dia telah tiba di Malaysia sejak tanggal 20 dan dijadwalkan untuk tetap stay hingga 24 Oktober 2025 untuk mengerjakan sebuah proyek video bersama Nemwi. Ini bukan kali pertamanya. Sebelumnya, Iris pernah tampil dalam video musik yang disutradarai oleh Nemwi untuk lagunya China Reggaeton pada tahun 2020. Siapakah Nemwi? Wee Meng Chi alias Nemwi, 42 tahun. Dia adalah seorang musisi, rapper, dan sutradara dari Malaysia. Seorang seniman blak-blakan yang telah ditangkap dan diinterogasi oleh polisi beberapa kali atas tindakan satirnya tentang politik, ras, dan agama dalam video musik dan filmnya. Pada awal karirnya ketika ia belajar di Taiwan, tahun 2007, Nemwi menyebabkan reaksi publik yang keras atas sebuah lagu yang memparodikan lagu kebangsaan Malaysia. Dan sejak saat itu karyanya sering kali disensor atas tuduhan mengkritik pemerintah Malaysia atau Islam. Pemerintah Malaysia di tahun 2014 pernah membanet salah satu filmnya karena diduga menggambarkan lembaga nasional dengan cara yang negatif. Nemwi juga sempat bermasalah dengan hukum karena beberapa video musiknya. Ditahan pada tahun 2016, Nemwi dalam pembelaannya menyatakan bahwa video itu dimaksudkan untuk mempromosikan toleransi beragama dan dia pun tidak jadi didakwa. 2018. Nemwi kembali ditahan terkait dengan video musiknya yang kontroversial. Sekali lagi dalam pembelaannya, dia menyatakan bahwa kritiknya ditujukan untuk kemunafikan dan penyalahgunaan kekuasaan, bukan agama atau ras. Dia membela haknya atas ekspresi artistik dan menyatakan videonya menggunakan sindiran untuk menyoroti masalah sosial di Malaysia. Nemwi juga adalah seorang seniman yang cukup terkenal di Taiwan dan China. Dia merilis sebuah lagu pada tahun 2021 dengan penyanyi Australia yang berbasis di Taiwan, Kimberly Chen, yang mengolok-ngolok nasionalis China dan menyentuh topik-topik sensitif, seperti kedaulatan Taiwan. Beijing melarang kedua penyanyi itu untuk memasuki negaranya dan menghapus lagu itu dari semua platform China. Setelah menimbulkan kontroversi pada berbagai kesempatan dengan karya politiknya, dia telah masuk daftar hitam di China atas lagu-lagu yang mengkritik pemerintah otoriter dan sikap nasionalis. Pada 2023, ia juga dilarang tampil di Hong Kong. Kembali ke hari kejadian. Pada hari yang sama, polisi memeriksa kamar hotel dan menemukan 9 pil biru yang diyakini sebagai ekstasi dengan berat sekitar 5,12 gram. Dan Nemwi dinyatakan positif dalam tes urin untuk amfetamin, metamfetamin, ketamin, dan THC. Nemwi sempat ditahan hari itu juga tanggal 22 Oktober atas 2 tuduhan, yaitu kepemilikan dan penggunaan obat-obatan terlarang. Ia dibebaskan pada tanggal 24 Oktober dengan jaminan masing-masing Rp4.000 Malaysia untuk setiap tuduhan.
Nemwi juga membantah semua tuduhan kepemilikan dan penggunaan narkoban dengan alasan hasil positif mungkin terkait obat-obatan untuk vertigo yang dideritanya. Dia juga membantah semua keterkaitannya dengan kematian Iris dan sempat memposting pernyataan di Instagram pada 2 November dengan pernyataan sebagai laporan berita yang tak berdasar atas rumor publik yang menghubungkannya dengan kasus terkait. Dia juga mengkritik layanan darurat, mengatakan bahwa ambulans tiba 1 jam kemudian, yang dibantah oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Dengan klarifikasi bahwa panggilan darurat diterima pada pukul 12.30 dan ambulans dikirim 2 menit kemudian, tiba pada pukul 12.56 dengan waktu respon 26 menit, bukan 1 jam seperti yang dituduhkan. Para medis mengkonfirmasi bahwa Iris tidak responsif pada saat kedatangan dan dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Kementerian menyatakan bahwa tindakan mereka telah sesuai dengan standar layanan darurat dan menekankan bahwa tidak ada penundaan yang terjadi selama penempatan atau perawatan di tempat. Pada awalnya, pihak berwenang menduga wanita berusia 31 tahun itu meninggal karena serangan jantung. Namun 4 November 2025, polisi melalui Kepala Polisi Kuala Lumpur, CP Datuk Fadil Marsus, secara resmi mengklasifikasikan ulang kasus kematian Iris dari kematian mendadak ke dugaan pembunuhan dan bahwa mereka sedang menunggu hasil postmortem dan toksikologi. 5 November 2025, Nemwi menyerahkan diri secara sukarela ke kepolisian dan sempat ditahan selama 6 hari untuk membantu penyelidikan, sebelum akhirnya dibebaskan kembali dengan jaminan. Dia bahkan membagikan unggahan di Instagram pada Rabu dini hari, menampilkan selfie-nya di depan sebuah kantor polisi. Ia tampak mengenakan bini khasnya dan masker hitam. Aku sekarang sudah tiba di kantor polisi, dan mulai saat ini aku akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan kepolisian untuk memberikan penjelasan kepada publik dan keluarga almarhumah. Aku tidak akan melarikan diri. Dulu, ketika aku dicari polisi, aku selalu menyerahkan diri secara sukarela dan tidak pernah kabur, tulisnya. Penyelidikan terus berjalan, akan tetapi sebaran informasi di media sosial dan pemberitaan semakin sensasional dengan tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Nemwi sebelum ada bukti definitif dari pihak berwenang. Penemuan narkoba di TKP dan hasil tes positif Nemwi menyebabkan rumor bahwa kematian Iris mungkin terkait overdosis atau kombinasi narkoban. Walaupun belum ada konfirmasi publik dari hasil uji toksikologi, ada juga spekulasi tentang keterlibatan pihak ketiga, pesta narkoban, hingga teori bahwa Iris mungkin mengalami kecelakaan atau kondisi medis tertentu. Namun semua ini masih dugaan dan spekulasi publik sampai hasil resmi dipublish. 13 November 2025. Setelah berkas penyelidikan dikumpulkan, Jaksa Agung Tan Sri Mohdusuki Mokhtar menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan Nemwi secara langsung dengan pembunuhan. Keputusan itu dibuat setelah meninjau dokumen investigasi dari polisi. Menambahkan bahwa penyelidikan lebih lanjut telah diperintahkan untuk menunggu temuan baru dari hasil postmortem dan toksikologi untuk menentukan penyebab kematian resmi, serta apakah ada unsur pidana lanjutan. Hingga saat ini, Nemwi bukan lagi tersangka utama dalam kasus kematian Iris. Walaupun begitu, ia tetap harus menjalani sidang atas dakwaan kepemilikan dan penggunaan narkoba yang dijadwalkan pada tanggal 18 November 2025. Pada tanggal tersebut, pengadilan hanya akan meninjau perkembangan kasusnya, meskipun persidangan penuh mungkin belum dimulai. Sedangkan untuk kasus dugaan pembunuhan Iris Y tetap terbuka sambil menunggu hasil forensik dan toksikologi yang lebih rinci. Semoga kasus ini menemui titik terang bagi mendiang dan keluarga yang ditinggalkan dan menemukan kebenaran di baliknya. Salam hangat untuk kalian semua.